الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريكم من آياته نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وذريته ومن سار على نهجه وسلك بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد. Abdul Adib, seorang ulama besar tasawuf dari Gangoh, India, menulis dalam salah satu catatan hariannya, seandainya aku menjadi Muhammad, takkan sudi aku kembali ke bumi setelah sampai di dekat arsy. Gambaran tentang Mi'raj seperti yang dibayangkan oleh Abdul Adib adalah kedekatan dengan Allah, kesyahduan dalam suasana rohani yang paling tinggi, tingkat khusyuk yang tergapai seperti dalam pengertian ihsan, tentang budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan-akan sedang melihat Allah, atau jika tidak maka engkau merasa selalu bahwa Allah melihatmu. Apakah betul itu yang kita cari? Dan kesimpulannya menjadi seperti yang diungkapkan Abdul Adib, kalau aku menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takkan sudi aku kembali ke bumi sesudah sampai di dekat arsy di hadapan Allah yang Maha Suci, merasakan puncak kenikmatan ruhani yang tidak bisa digambarkan dan tak terberi. Puisi Abdul Adib dibalas oleh Sir Muhammad Iqbal dengan luar biasa. Iqbal menulis, kepadamu malaikat menawarkan, tinggallah di sini, di langit ini, bersama syahdu tasbih kami, bersama runduk sujud kami, bersama kenikmatan ruhani yang tak terberi. Tidak, kataku, tempatku bukan di sini. Sesudah aku mendapatkan kenikmatan ruhani, aku harus kembali ke bumi. Di sana angkara murka masih bersih maharajalela, dan kesana aku harus pergi untuk mengabdi sampai tiba waktunya aku kembali lagi. Ada konsep yang diluruskan oleh Sir Muhammad Iqbal tentang kehusyuan, kenikmatan ruhani di dalam Islam. Itu bukan puncak yang harus digapai oleh seorang mukmin sejati. Bukan tujuan seorang mukmin beribadah, bukan untuk menggapai semata-mata kenikmatan ruhani itu, tetapi agar kenikmatan ruhani itu menjadi kekuatan jiwa baginya untuk berjuang di bumi yang senyatanya begitu jauh dari yang seharusnya, di bumi tempat ketimpangan terjadi, di bumi tempat ketidakadilan dan kezaliman merajalela, di bumi tempat kemiskinan, kebodohan, penindasan, penjajahan, kesewenang-wenangan. Kenikmatan rohani itu harus menjadi energi pengabdian dan perjuangan sampai
Allah menetapkan bahwa batas waktu untuknya selesai. Dia ridho agar hamba ini kembali kepadanya dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh. Karena kalau sudah kenikmatan rohani, sesungguhnya berbagai agama mengajarkan berbagai cara. Ada yang dengan cara meditasi, ada yang dengan cara berada merenung di hadapan religi suci, jejak-jejak dari manusia-manusia yang pernah menghiasi bumi dengan ketaatan. Kehusyuan dan kenikmatan rohani itu bisa digapai oleh seorang yang beragama Buddha dengan latihan meditasinya yang sangat rutin. Seorang pandit Hindu yang bertapa dalam waktu lama menjaga dirinya dari segala tantangan bisa dirasakan oleh para biarawan Ordo Fransiskan dengan menjalani hidup miskin ala Yesus, bisa dirasakan oleh para biarawan Ordo Benediktin dengan mengoleksi bekas-bekas relik-relik dari santo dan santa terdahulu, bisa dirasakan oleh orang yang berzikir sampai hilang kesadaran. Semua itu bisa merasakan. Tetapi nyatanya Rasulullah SAW yang mencapai kenikmatan rohani tertinggi berada di hadapan Ilahi di dalam Mi'raj. Beliau bukan tinggal di sana, beliau pulang ke bumi dengan energi baru yang bergelora untuk berjuang, melanjutkan dakwahnya, melanjutkan syiarnya, melanjutkan risalahnya, bahkan untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang tidak terbayangkan sebelumnya. Setelah Isra dan Mi'raj itu, sebelum Isra dan Mi'raj, tantangannya adalah orang-orang kafir Quraisy yang menyiksa, yang memaksa, yang menindas, yang mengancam, yang mengiming-iming semua yang beriman untuk kembali ke agama berhala, ke agama nenek moyang. Maka sesudah Isra Mi'raj, tantangannya adalah membuka dakwah di wilayah baru. Tantangannya adalah berhadapan dengan realita-realita baru, berhadapan dengan masyarakat yang berbeda, yang dahulu begitu jelas terang benderang, lalu harus menghadapi musuh dalam selimut yang menggunting dalam lipatan, yang harus menghadapi peperangan clash dalam skala yang semakin besar, yang bahkan kemudian harus berhadapan dengan adidaya-adidaya dunia, Romawi dan Persia, yang bahkan kemudian harus mengirimkan berbagai misi-misi dakwah ke berbagai penjuru bumi, yang harus menata pasukan dalam jumlah yang semakin besar, yang harus kemudian menata kehidupan berdasarkan syariat Allah dengan begitu rapinya di Madinatul Munawwarah. Perjuangan pasca Isra Mi'raj bukan bertambah ringan, tapi tantangannya semakin kompleks, semakin rumit, semakin besar, dan itu bisa dihadapi Rasulullah SAW karena energi ruhani yang tumpah ruah setelah Isra dan Mi'raj. Maka para ulama seperti Imam Asyuti, Imam An-Nawawi menolak klaim sebagian ulama yang berdasarkan pada riwayat Bunda kita Aisyah tentang apakah Rasulullah itu Isra dan Mi'raj dengan keseluruhan ruhani dan jasmaninya atau hanya ruhaninya. Seandainya seperti orang-orang yang berpendapat bahwa itu hanya perjalanan ruhani, itu hanya seperti ruh
Rasulullah SAW yang pergi ke hadapan Allah sebagaimana dalam mimpi, maka niscaya penentangan orang-orang Quraisy terhadap Isra dan Mi'raj tidak akan sekeras itu. Tapi kita meyakini kata bi'abdihi, hambanya yang diisrakan di malam hari itu adalah betul-betul keseluruhan diri Rasulullah, ruhani dan jasmani, yang telah menghadapi kelelahan yang bertimbun-timbun sejak beliau menerima wahyu, menghadapi tantangan yang bertumpuk-tumpuk, kesedihan yang berlapis-lapis, derita yang tak terbayang, ujian yang tak terbayangkan, seperti ketika Waraqah bin Naufal, lelaki bijaksana yang Khadijah membawa Rasulullah untuk berkonsultasi tentang wahyu yang turun kepadanya, berkata, seandainya nak, aku nanti masih kuat, tulang-tulangku masih perkasa, otot-ototku belum kendur, niscaya aku akan berdiri bersamamu untuk membelamu, mendukungmu ketika mereka menjuluki engkau gila, penyihir, penyair, pendusta, dukun, atau mereka mengusirmu, atau mereka memerangimu, atau mereka membunuhmu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Waraqah bin Naufal mengatakan demikian, dia terkejut. Betulkah mereka akan mendustakan? Betulkah mereka akan menjulukiku dengan julukan-julukan buruk itu? Betulkah mereka akan mengusirku? Betulkah mereka akan memerangiku atau membunuhku? Itu tidak terbayang di benak beliau yang selama 40 tahun digerai Al-Amin, dan semua orang mengatakan kepada beliau, kami percaya. Semua orang mengatakan kepada beliau, engkau tidak berdusta. Semua orang mengatakan kepada beliau, kami yakin engkau amanah, engkau Al-Amin. 180 derajat hidupnya berubah sejak wahyu pertama itu turun. 40 tahun menjadi orang terpercaya, tiba-tiba didustakan, dijuluki dengan julukan-julukan buruk, dicaci maki, disakiti, ditaburkan duri di jalannya, diinjak kepalanya ketika sujud, dijerat lehernya ketika rukuk, dituangkan kotoran ke punggungnya ketika dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu semula tak terbayangkan, maka betapa berat beban itu. 11 tahun kenabian beliau tanggung sendiri, dan Isra Mi'raj menghadirkan kepada beliau sebuah kenikmatan ruhani tertinggi, membuat beliau melihat segala tanda-tanda besar Allah, membuat beliau keyakinannya begitu bulat utuh sempurna ketika beliau dibawa dengan mukjizat-mukjizat agung sampai ke hadapan Allah. Dalam Isra masih dikatakan beliau dibimbing Jibril mengendari buraq. Disebut buraq karena bar itu artinya kilat, kecepatannya secepat cahaya. Tapi begitu Mi'raj, bahkan buraq tidak akan mampu menanggung perjalanan melintasi ruang dan waktu sedahsyat itu. Karena kalau Mi'raj itu memang tidak ada keterangan pakai buraq lagi sama sekali. Sebab kalau pakai buraq, Anda nanti akan menghitung. Buraq itu kecepatannya secepat cahaya, 300.000 km per detik. Kira-kira Rasulullah perjalanannya 3 jam. Berarti 3 jam itu kali 60 kali 60 kali 300.000. Anda jadi bisa mengukur jarak bumi dan langit. Tapi tidak ada keterangan, karena buraq pun tidak akan mampu menanggung perjalanan sedahsyat itu. Sehingga betul-betul itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana hambanya ini diperjalankan ke hadapannya, lalu begitu sampai di sana hambanya ini, surah Al-Isra dimulai dengan kata Subhanalladzi asra bi'abdihi
tasbih, mensucikan Allah dari segala yang disifatkan, mensucikan Allah dari segala yang dipersekutukan. Sebab semulia apapun kedudukan diberikan kepada Muhammad SAW, beliau tetap abdun, hamba, tidak pernah lebih. Abdun, hamba. Dan hambanya ini begitu sampai di hari ba'athnya Jalla wa'ala mengatakan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. At-tahiyat, segala ungkapan penghormatan, al-mubarakat, yang penuh dengan segala kebaikan, as-salawat, yang penuh dengan segala nilai-nilai keutamaan, ketersambungan dengan kemahamuliaannya Allah. At-thayyibat, yang lagi-lagi penuh dengan kebajikan-kebajikan. Semua itu lillah. Seorang hamba itu sampai di hadapan Allah, maka ungkapannya spontan dari hatinya, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Maka Rabb kita Jalla wa'ala mengucapkan salam kepada beliau dengan salam yang sangat indah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Maka salam sejahtera atasmu wahai Nabi, dan juga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan, dan juga keberkahan dan segala kebaikan dari sisinya untuk dan meskipun berada di langit dengan hak yang sangat pribadi, melampaui semua nabi dan rasul yang tadi dia imami di Masjidil Aqsa, 124.000 nabi, 315 rasul, 25 yang namanya disebut dalam Al-Quran, semua bermakum kepada beliau. Ketika menjumpa mereka di lapis-lapis langit, ketika berjumpa dengan Nuh, berjumpa dengan Yusuf, berjumpa dengan Isa dan Yahya, berjumpa dengan Musa, berjumpa dengan Ibrahim, berjumpa dengan Adam, tidak ada yang mereka yang mendapati kehormatan itu untuk sampai ke hadirat Allah itu kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia berada di langit dengan segala kenikmatan rohani yang digambarkan oleh Abdul Adim. Tetapi benaknya tidak pernah lepas dari apa yang seharusnya dihadirkan ke bumi. Maka dia menjawab salam Rabbnya Jalla wa'ala dengan kata-kata Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Maka salam sejahtera itu atas kami ya Allah dengan perkenananmu, dan limpahkanlah dia pula kepada semua hamba-Mu yang saleh, kepada semua hamba-hamba-Mu yang saleh. Dan Rasulullah SAW nanti ketika turun ke bumi dengan membawa perintah salat 5 waktu yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tidak ada yang ada dalam hatinya kecuali harisun alaikum, akan sangat berambisi agar semua umatnya menjadi orang-orang yang saleh, tercegah dari keji dan mungkar, layak mendapatkan salam yang dia ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alaikum wa ala ibadillahis shalihin. Salam sejahtera atas kami dan atas semua hamba-Mu ya Allah yang saleh, yang akan dia telah wujudkan di akhir ketika semua nabi dan rasul angkat tangan. Wala sawfa yu'tika rabbuka
fatarda, dan apapun yang kamu minta wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan oleh Allah sampai kamu ridho. Dan apa yang membuat beliau meminta adalah kecemburuan kepada Ibrahim alaihi salam ketika Ibrahim berkata, wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Maka barang siapa mengikuti aku ya Allah, maka dia termasuk golonganku, dan barang siapa durhaka kepada aku ya Allah, maka Engkau ya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ibrahim mengungkapkannya di Baitul Maqdis. Kecemburuan kedua beliau kepada Isa alaihissalam yang juga mengungkapkannya di Baitul Maqdis ketika Isa berkata, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau Engkau mengazab mereka itu, maka sesungguhnya mereka hamba-hamba-Mu sendiri ya Allah. Dan seandainya Engkau mengampuni mereka ya Allah, Engkau memang Maha perkasa, Maha bijaksana ya Allah. Dua nabi mulia, Ibrahim alaihissalam dan Isa alaihissalam, yang mengungkapkan cintanya kepada umatnya di Baitul Maqdis, membuat Rasulullah SAW cemburu. Maka Rabb kita Jalla wa Ala mengatakan kepadanya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka Rabb pasti akan memberi apa yang kamu minta wahai Muhammad sampai kau lihat. Dan nanti ketika manusia berduyun-duyun dalam kebingungan di hari yang semua dalam kegalauan menghadap kepada Adam alaihissalam, mengatakan, wahai Adam, engkau bapak kami, mohonkan ampunan kepada Allah untuk kami, mohonkan agar kami berhak untuk dibebaskan dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Kata Adam alaihissalam, bagaimana aku memintakan untuk kalian sedangkan aku pernah melakukan satu kesalahan, dan kesalahan itu membuat aku dikeluarkan dari surga. Aku malu kepada Allah, sedangkan aku meminta untuk diriku pun aku malu. Bagaimana aku minta untuk kalian? Pergilah kepada Nuh, karena Nuh adalah innahu kana 'abdan syakur. Allah menyebutnya sebagai seorang hamba yang penuh rasa syukur. Berduyun-duyun datang mereka kepada Nuh alaihissalam. Maka Nuh berkata kepada mereka, bagaimana aku meminta untuk kalian, sedangkan aku meminta untuk anakku, Allah menolak. Untuk anakku sendiri, darah dagingku sendiri, Allah menolak. Bagaimana mungkin aku memintakan untuk kalian? Aku malu kepada Allah. Pergilah kepada Ibrahim, sesungguhnya Khalilur Rahman, dia kekasih Allah. Ibrahim berkata kepada mereka, bagaimana mungkin aku mintakan untuk kalian? Aku sendiri pernah melakukan kesalahan dan dosa, dan aku pernah meminta untuk ayahku, lalu Allah mendiamkan. Maka bagaimana aku minta untuk kalian? Pergilah kepada Musa, dialah kalimullah yang pernah bicara langsung kepada Allah. Orang-orang berduyun datang kepada Musa, wahai Musa, wahai kalimullah, mohonkan ampunan untuk kami, bebaskan kami. Kata Musa, bagaimana aku berkata untuk kalian? Aku pernah melakukan dosa yang aku tidak tahu apakah Allah mengampuni itu atau tidak. Tidak. Mintalah kalian kepada seorang yang suci dari perempuan yang suci, Isa, putra Maryam, Ruh Allah. Maka datang mereka kepada Isa alaihissalam, dan Isa tidak berkata apa-apa kecuali dia menunjuk kepada seseorang yang ada di sebelah kanannya. Dan itulah Rasulullah Muhammad SAW yang beliau langsung bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sepanjang sujudnya memohonkan ampunan untuk seluruh manusia ini. Maka sifat rahmat dan rahim Allah dibentangkan lebar-lebar, dan kemudian semuanya diangkat, dibebaskan dari azab, dimasukkan ke dalam ridhonya Allah. Dan nanti barulah ketika Rasulullah mengangkat kepalanya, pertanda beliau sudah ridho, maka bentangan rahmat dan rahim Allah itu pun juga berakhir. Isra dan kemudian Mi'raj adalah pengalaman Tuhan yang tak terperi
Tapi dari situlah Rasulullah SAW mendapatkan kekuatan yang dahsyat untuk berjuang mewujudkan risalahnya, mewujudkan cita-citanya, untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju menghamba kepada Khalik, mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat, mengeluarkan manusia dari kezaliman agama-agama dan sistem kehidupan lain menuju keadilan Islam. Dan itu yang beliau buktikan 12 tahun berikutnya, bertungkus lumus dalam perjuangan. Maka kita mewarisi salat 5 waktu yang dibawa oleh beliau dari langit sebagai perintah langsung, perintah paling maha penting, sebab disampaikan dengan memanggil sang hamba ke hadapan Rabbnya. Kalau Bapak Ibu dapat perintah dari atasan tapi cuma lewat WA, tentu beda dengan kalau atasan memanggil ke ruangannya untuk bicara 4 mata. Betapa penting itu salat itu, tetapi bukan untuk khusyuk kita salat, tetapi agar salat memberi kekuatan kita berjuang di luar salat. Berminumnya berjuang untuk diri kita sendiri, lepas dari kejidakan. Bermaksimum kita adalah salat itu memberi kekuatan kita berjihad fisabilillah, sehingga dalam jihad Rasulullah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis-salat, wahai Bilal, rehatkan kami, berikan relaksasi kepada kami dengan salat. Salat itu rehat para pejuang. Kalau salat saja masih menjadi terasa beban, maka berarti di luar salat kita kurang berjuang. Salat itu rehat bagi para pejuang seperti Rasulullah, Bilal, dan para sahabat. Kalau kita salat saja masih terasa berat, berarti hidup kita di luar salat masih kurang berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.